alamin nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulillahil karim amma ba'du. Kepada yang terhormat orang tua kita, sesepuh kita, guru kita ataupun sahabat kita, yaitu Romo Kiai Dr. Marsudi Suhud yang kami muliakan. Kepada yang terhormat Bapak Wijaya dengan jerih payah beliau dari Jawa Timur, Jember, alhamdulillah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama belajar. Dan kami ucapkan terima kasih Bawi. Yang ketiga Pak Bari yang kami muliakan, Pak Aris selaku media. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan acara hari ini. Semoga Allah berikan manfaat dan kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik untuk trading kita. Amin. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiganya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian maupun tim media yang sekiranya untuk bersama-sama dalam rangka santri di pesantren Ekonomi Darul Ukhwah untuk mencetak para trader nasional. Kenapa? Untuk kita menciptakan para trader ini dengan didukung peran serta dari guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat langkah ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami berikan sedikit tausiah kepada kita semua yang disampaikan langsung oleh Abah, baik untuk semangat spirit pembukaan maupun doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ulama'an al-kiram wa habaiban al-afadil, bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri, wabil khusus Bapak Wijaya selaku instruktur yang insya Allah pada hari ini akan membeberkan ilmunya tentang tijarah, tentang dagang. Dan juga Bapak Bari, ini samping kiri saya, yang akan menyampaikan nanti tentang kriptonya. Jadi beliau sudah bersama-sama kita untuk membuat blockchain sendiri yang ada di Dubai dan London dan Indonesia yang akan segera kita launching. Belum di launching, valuasinya sudah 5 billion US dollar. Paling kiri kita ada Aristo yang kurang lesnya. Lesnya itu kan artinya kurang ya. Maka Aristo yang tidak ada lesnya. Aristo ini orang media yang akan mengawal perjalanan ini. Saya sengaja bahwa dalam pagi hari ini kita akan mengadakan training yang disebut adalah santri financial planner. Santri financial planner. Santri financial planner ini yang akan diajari, di training tentang
training of professional trader. Kita telah mendengarkan di berita-berita dan di medsos, banyak sekali hari ini orang kena korban money game. Korban money game ini dari satu provider saja ribuan. Satu provider, padahal banyak provider money game yang ditangkap oleh polisi. Nah, situasi ekonomi susah, situasi cari kerjaan susah, dapat kerjaan sudah mulai jalan merasanya, ternyata itu money game. Dan ternyata ketika dijalankan, ditangkepin oleh polisi. Nah, itulah kemudian ini angkatan pertama yang saya sampaikan, santri semua ini, santri saya, santri pesantren ekonomi Darul Ukhwah, semua dari Darul Ukhwah, saya tidak ngambil dari luar. Ini santri mahasiswa semua yang dari Darul Ukhwah untuk menjawab hal ini. Kita ikut yang benar-benar benar. Kita ikut yang benar-benar benar. Situasi pemerintahan kita hari ini, negara kita, yang mahasiswa menuntutnya hari ini adalah turunkan harga-harga. Menurunkan harga butuh effort yang sangat besar. Kalau nggak punya uang, pasti untuk menurunkan harga, intervensi ke pasar, harus pakai uang. Kalau mau intervensi ke pasar, kalau uangnya kurang, pajak diuber-uber, PPN dinaikkan, listrik nanti dinaikkan, tol dinaikkan. Maka purchasing power akan menurun. Lah hari ini kita ngadepin situasi semacam ini, kita menciptakan bagaimana purchasing power kita naik. Kenapa purchasing power kita naik? Kalau kita bisa belajar trading ini, Anda akan menghasilkan sesuatu yang ketika Anda berhasil, purchasing power Anda akan naik. Kenapa saya yakin itu? Rasulullah pernah mengatakan, "Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'atu a'syari rizq." Hendaklah Anda kita semua trading, kata Rasulullah. Hendaknya kita semua trading, berdagang. Karena dalam trading ini merupakan 9 dari 10 pintu rezeki ada di trading. Anda bayangkan, 9 dari 10 pintu rezeki dari trading. Maka hari ini saya adakan ini antara lain itu. Coba kita flashback. Umur 12 tahun, ini diceritakan di dalam kitab-kitab Al-Barzanji pun diceritakan. Kitab-kitab sejarah diceritakan, tarikh diceritakan. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min sholati wa taslim. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna asyara sana safaro ila busra fi tijaratin li Khadijah al-Fatiyah. Umur 12 tahun Rasulullah sudah mulai belajar
internship, magang dengan pamannya, umur 12 tahun. Tidak punya modal, dia nyari modal sendiri. Dan ada jande muda, namanya Siti Khotijah, orang kaya raya. Dia yang ngasih modalnya. Rasulullah umur 12 tahun, trading, tijarah, dari modal pihak ketiga, yaitu modal dari Siti Khotijah. Umur 17 tahun berarti 5 tahun trading beliau tijarah. Modal yang dari Siti Khotijah dikembalikan, semuanya 100%. Sudah untung banyak. 5 tahun mandiri. 5 tahun mandiri, umur berapa berarti? Tadi kan 12 tahun mulainya, umur 17 tahun sudah mandiri. Saya harapkan ini nggak perlu tahun-tahunan nanti di sini. Dan saya akan modali. Saya akan modali semua. Pesantren maksudnya, bukan saya. Yang modali pesantren, bukan saya pribadi. Pesantren. Itu umur 17 tahun. Umur 25 tahun, Rasulullah sudah jadi orang kaya raya. Investor Siti Khotijah dilamar. Yang tadi investasi dilamar oleh Rasulullah. Ketika nikah, mas kawinnya 20 ekor onta, 13 on emas. Itu Rasulullah nikahin Siti Khotijah. Lah sampean itu loh, kok latihannya nikah kemarin itu seperangkat alat sholat itu gimana ini? Ini santri-santri nanti kalau mau nikah ini, kalau kira-kira kalau sudah punya mas kawin 13 on, bukan gram, on, 13 on emas dan 20 ekor onta, itu kira-kira senilai mobil Jaguar lah. Itu kan? Ayo, siap nggak? Nikahnya itu kalau sudah kira-kira bisa segitu itu. Umur 56 tahun Rasulullah membangun pasar, membangun masjid di sebelah kanan, dan membangun pasar di sebelah kiri. Saya sudah lebih 2 tahun. Padahal saya lagi ingin-inginnya sebelah kanan saya mau bangun masjid, sebelah kiri bangun pasar. Nah, 9 dari 10 pintu rezeki ada di trading. Tapi trading yang benar nanti akan diajari oleh di samping saya as master candle. Akan diajari candlestick analisis, akan diajari menganalisa resiko-resiko market, resiko-resiko pasar. Jadi kalau 9 dari 10 pintu rezeki ada di trading, kalau ada sebagian mengatakan 2/3 itu rezeki dari trading, ada yang mengatakan demikian, kita lihat. Santripreneur kita ciptakan mulai hari ini untuk belajar trading itu, negara yang besar, yang maju, adalah negara yang punya entrepreneurnya besar. Singapura entrepreneurnya 7%, Thailand 6%, Malaysia 6,7%,
Amerika 11%, Indonesia masih 3,6%. Hari ini saya akan menambah persentase entrepreneur itu. Negara yang kuat, negara yang entrepreneurnya kuat. Sebagaimana saya sering sampaikan, entrepreneur itu dari nol putul menjadi apa-apa. Dari nol putul itu artinya putul, ora ono apa-apane wis. Dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Itu entrepreneur. Kalau Anda hari ini punyanya adalah semangat, semangat itu intinya. Belajar sungguh-sungguh. Dan saya yakin nanti bangsa 5 orang atau 6, 7 mudah-mudahan kalau enggak cuma 2 itu akan ada yang lolos atau sungguh-sungguh pinter. Dan tidak hanya mentraining ini saya harapkan, pesantren ekonomi Darul Ukhwah ingin mempunyai orang-orang yang benar-benar practical on trading. Yang bisa nanti sekarang konvensional dan syariahnya itu nanti juga akan dua-duanya dipelajari. Belajar dua-duanya, semuanya dipelajari. Resiko-resiko harus dipelajari dengan baik. Resiko harus diutamakan. Di pesantren kita terbiasa diajari darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Resiko harus ditaruh di depan menganalisisnya. Memang ketika mengartikan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih itu yang membuat kerusakan harus didahulukan daripada kita membayangkan ada kemaslahatannya. Mitigasi resiko harus didahulukan daripada hanya kita mengimajinasikan dapat profitnya. Harus didahulukan. Nanti di sini akan diajarkan how to manage the risk, khususnya risiko pasar. Saya biasa menganalisis risiko minimal 10 risiko yang saya analisis. Walaupun saya sarungan begini, saya orang finance. Saya ngelola finance triliunan. Saya minimal menganalisis pakai 10 alat analisis. Ya, artinya ada analisis pasar, ada analisis risiko pasar, risiko hukum, risiko macam-macam risiko ada minimal 10. Nah, nanti di sini akan diajarkan khusus how to analyze market risk based on the practice. Misalnya candle analysis itu nanti diajarkan di sini dan ditrainingkan sampai Anda benar-benar mendapatkan ilmu itu. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, itu padahal adalah money game, kita akan rugi sendiri. Tidak sekedar demikian, Rasulullah menyampaikan bahwa atyabul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur.
sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri, oleh kita sendiri. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya. Dan setiap jual beli yang mabrur itu trading yang baik artinya. Trading yang baik. Nah, ini nanti akan dibimbing oleh Master Candle Bapak Wijaya. Selain itu nanti di samping kiri saya ini akan kita bumbuin dengan masalah kekinian tentang kripto. Jadi itu yang sekarang saya ingin mengangkatnya. Sebelum kita akhiri, mari kita buka acara ini secara resmi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholila hadratin nabil Mustafa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Sebelum nanti tanya jawab dengan wartawan, ini saya perkenalkan, ini pimpronya adalah Pak Topan sini, biar ada fotonya sini, duduk sini, ini kok kosong ini, kok ngumpet di sana. Nah ini pimpronya saya percayakan nama Pak Topan ini untuk melaksanakan selama 3 hari, pagi sampai sore. Nanti kalau masih kurang, dan insya Allah ke depan mempunyai lembaga sendiri yang dimonitor oleh bersama-sama ini yang di depan, untuk bagaimana adik-adik kita bisa menjalankan tradingnya dengan baik. Nanti akan diajari dan akan terus-menerus dimonitor. Kita semua yang monitor agar bisa berjalan dengan baik. Untuk itu mari kita doa pembukaan ini, dan setelah doa ini wartawan bisa langsung bertanya kepada yang ada di depan ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin tabaraka kulli sahabati rasulillahi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatan tunajjina biha minal ahwali wal afat wa taqtilana biha minal hajat wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfa'una biha takalat darajat wa tuballighuna biha sulqayat min jamil kharati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ya nurus samawati wal ardi ya qayyumus samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya ghiyasal mustaghisin wa mutarabatil abidin wa nafsal qurabinil makrubin wa mufarijal ghamyanil ma'min jubuswalil abidin. Allahumma ya Allah irfa' lana darajat ya Allah, irfa' lana darajat ya Allah, irfa' lana darajat ya Allah, wa taqti hajatana wa taqti hajatana wa taqti hajatana hatta naila uluman nafi'an afiatan fid dunya wal akhirah, hatta naila rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Ya amanal khaifin aminna mimman khaf, ya amanal khaifin sallimna mimman khaf, ya amanal khaifin najina mimman khaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi wartawan yang akan menanyakan langsung boleh angkat tangan, bisa tanya langsung ke Pak Wijaya atau ke saya atau Pak Bari yang kriptonya akan segera di launching, atau kepala suhunya ini Pak Aristo, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Suara Karya. Saya kaget juga ada teman kita senior di sana yang dari media ternyata sekarang jadi entrepreneur dan bergabung dengan Pak Kiai yang selalu memberi inspirasi nih, Pak Kiai Mahmud ya. Jadi banyak sekali yang saya lihat dari Pak Kiai ini punya visi besar ya terhadap negeri ini menjadi lebih baik. Apalagi dengan tren ekonomi global seperti ini connectingkan dengan para santri sehingga santri ini tidak deso tapi juga bisa global, artinya bisa menangkan pertarungan kompetisi secara global. Ini adalah satu yang menarik. Yang saya tanyakan dari saya Pak Yai, kemudian juga Mas Krito atau yang di depan terkait mengenai ini, tentunya kan tidak bisa dipungkiri bahwa adanya santri financial planner diilhami atau katakanlah dilakukan karena ada hal-hal yang kekinian lah yang kaitannya dengan financial planner ini juga terkait dengan era sekarang yang era digital. Nah, apakah ini dimulai atau dilakukan ini pada saat sekarang ini atau sudah lama digagas model seperti ini, komunitas seperti ini? Dan itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua, ini kalau kita lihat santrinya memang tidak banyak ya Pak Yai. Apakah ini pilihan dari pesantren Darul Uwah saja atau gabungan dari beberapa santri di tempat yang lain? Dan saya lihat dari akhwatnya nggak begitu banyak, cuman berapa orang kalau tidak salah. Nah ini apakah juga ini kan kayak kalau saya berpendapat kayak tidak ada kesetaraan gender. Nah apakah juga kemungkinan yang selanjutnya dibuat juga mereka punya kesetaraan atau kan ada pesertanya juga hampir sama lah. Itu yang ketiga adalah sebetulnya tujuannya ini santri ini mau ngapain? Mau mereka itu setelah ini hanya mendapatkan training seperti ini saja, ataukah ada difasilitasi atau diberikan akses seluas-luasnya dengan aksesnya Pak Yai atau dan yang lain ini untuk bisa mereka itu bisa menjadi financial planner sejati, artinya mandiri. Terima kasih, 3 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tapi udah kadung bertanya maka dijawab dulu. Berarti interviewnya, nanti takutnya ini nanti ada pertanyaan ke sini. Ini karena bertanya ke saya, jadi begini. Pesantren ini berdiri, memang saya targetnya untuk menciptakan entrepreneur. Maka namanya saja Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah. Kita ajarkan dari nol putul. Kita memaknai entrepreneur itu dari nol putul menjadi apa-apa, dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Itu jadi tidak hanya nanti cuma ini diharapkan kalau praktek-praktek ekonomi yang lainnya seperti trading yang melalui app itu sudah berjalan anak-anak. Kenapa kok cuma 20? Saya sengaja tidak lebih dari ini. Karena dari sini inilah nanti akan tumbuh sendiri. Ini pemantiknya. Dan tidak ada dari pesantren lain, cuma dari Darul Ukhwah saja. Nah, kenapa tidak perempuannya cuma sedikit? Nah, itu kan diumumkan ternyata yang daftar ini gitu ya. Nanti mudah-mudahan yang perempuan saya harapkan bisa lebih agresif lagi ke depan. Karena ibu-ibu kerjaan ini kan kerjaan di kamar mandi juga bisa. Mestinya ibu-ibu lebih banyak itu. Iya kan? Nah, tapi ini diumumkan yang daftar ini ya kita belum bisa memaksa. Bukan karena pilihan yang ini, maka ini nanti akan kesaring kira-kira
bangsa 5-7 orang itu insya Allah bisa jadi master, syukur-syukur bisa semuanya. Kalau ke depan mau kayak apa, memang saya sengaja nanti pesantren untuk menggait mereka terus-menerus dan kita awasi dan kita modali untuk memulainya. Pesantren yang memodalinya. Itu. Kalau kaitannya dengan apa saja yang akan ditreningkan, langsung tanya ke beliau. Yang urusannya market, tanya ke beliau, nanti urusannya teknis kriptonya. Terima kasih untuk itu. Atau masih mau dibuka di sini atau di bawah? Iya, iya. Ada pertanyaan lagi nih, dari rekan-rekan media, Ya. Pak Kiai ini. Perkenalan. Ini mengingat tadi ada opsi dari Pak Kiai yang terhormat untuk teman-teman media, ya otomatis kita mohon waktunya dulu Pak Kiai ini, terutama kepada Pak Kiai Marsudi yang kita hormati. Jadi begini Pak Kiai, di saat masyarakat di tanah air resah, artinya meradang dengan adanya investasi bodong yang merugikan. Nah artinya ini merupakan sebuah terobosan dari Pak Kiai Marsudi Suhud bersama Pesantren Ekonomi Darul Uwah, kan gitu. Nah artinya kami pun meyakini dan mengapresiasi lah rekan-rekan media. Artinya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Kiai ini tentunya akan membawa hasil atau manfaat yang positif, kan gitu. Nah artinya kami pun lebih tahu, pengen tahu secara spesifik nanti ya, karena ini baru sekelumit tadi, mungkin biar lebih ini tadi manfaat yang signifikan seperti apa. Bahkan masyarakat pun selain daripada Pesantren Ekonomi Darul Uwah itu melakukan terobosan dengan santri financial trainer ini, juga berharap kepada Pak Kiai pun untuk membantu memberikan solusi lain, termasuk mungkin kepada pemerintah yang terkait dengan adanya korban-korban itu tadi, investasi bodong, yang mana diberikan pembelajaran yang baik pada hari ini. Nah konkretnya gini Pak Kiai, artinya secara sekelumit kami memahami dengan terobosan yang sangat positif ini. Nah nanti izin kami untuk melakukan wawancara dengan santri-santri yang sejumlah santri di sini Pak Kiai. Mungkin apa sih manfaatnya bagi teman-teman di sini? Cuma kami lihat secara umum memang ini cukup diberikan apresiasi dengan maraknya investasi bodong yang merasakan masyarakat di saat ini Pak Kiai. Oke, tadi secara umum aja kami pengen tahu nanti lebih spesifik apa sih hasil akhir dari nanti itu tema-tema atau artinya bisnis nanti ke depan tuh lebih pintar dan cerdas mencari uang tuh kayak apa kiatnya lah ini Pak Kiai. Jadi artinya pun ketika kami memberikan sosialisasi di bawah kepada peminat-peminat santri-santri yang lain pun lebih mudah untuk mengarahkan kemari. Sementara begitu Pak, nanti saling sambung aja. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang baju putih tadi, silakan. Biar sekalian jawab. Nanti kalau kurang baru ke bawah kita ada wawancara. Boleh di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isnin Suwanda dari Radio Republik Indonesia, Pak Kiai. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan pula riba. Nah, kalau yang Pak Kiai jelaskan tadi kan entrepreneur gitu kan, dagang gitu kan. Pada masa zaman Rasulullah kan Pak Kiai lebih tahu, mungkin banyak yang dagang. Tapi saya khawatir untuk masa-masa saat ini nih banyak yang remang-remang Pak Kiai, khususnya di bidang entrepreneur yang sekarang seperti yang terjadi dengan robot trading, lalu ada banyak sekali kripto-kripto yang sangat merugikan masyarakat. Nah, bagaimana sih cara
kita ini orang awam dan juga santri ini untuk menghindari perbuatan-perbuatan justru yang buat mereka menjadi dosa dengan melakukan penipuan terhadap masyarakat ataupun khalayak lain. Nah, untuk membetinginya itu seperti apa? Apakah nanti juga diberikan sesuatu yang rambu-rambu yang membuat mereka ini jangan dan jangan. Satu lagi tentang kripto, saya beberapa kali meliput tentang kripto. Kenaikan dan penurunan kripto itu sangat fluktuatif, kadang-kadang sangat tinggi naiknya, tapi kadang-kadang turun sampai ke titik nadir. Nah, apakah hal seperti ini diperbolehkan dalam jual beli yang dianut oleh agama Islam? Karena kalau jual beli dalam Islam kan itu sudah jelas, ada barangnya jelas. Kalau kripto barangnya tidak ada, apalagi yang koin yang Bitcoin itu pun sama Pak Kiai. Saya pernah ditawari dengan masuk sekian puluh juta, Anda tinggal tenang, saya tidak bekerja, lalu kerja saya apa? Apa yang saya lakukan kalau investasi dengan cara itu? Saya tidak bekerja, tidak keluar keringat, tapi saya dapat uang. Apakah ini yang saya khawatirkan adalah subhat ataupun nantinya jatuh riba, apalagi haram? Terima kasih Pak Kiai. Ya, dua penanya dulu, nanti selanjutnya di bawah. Yang pertama dari rakyat merdeka, itu tadi sesungguhnya saya jelaskan lebih dahulu bahwa keinginan saya dan teman-teman yang di depan dan keinginan pesantren ini melihat situasi orang itu kena money game, karena permainan bodong. Maka kita ajari yang benar. Nanti ada sesi dari kepolisian yang akan menjelaskan tentang kayak apa sih ciri-cirinya yang bodong itu. Tapi juga ada dari OJK, mudah-mudahan nanti bisa, kalau enggak besok lusa bisa ikut menyampaikan. Dari kepolisian insya Allah pada tanggal 20-nya, agar kita tahu rambu-rambunya. Nah, masalah ini syariah itu kayak apa, nanti ini namanya belajar, itu harus dipelajari semua. Yang ini ya dipelajari, yang syariah juga dipelajari agar tahu jangan sampai kejebak kepada hal-hal yang tidak benar, permainan-permainan kotor. Tapi terlebih itu kita diinspirasi ngelihat betapa susahnya cari kerjaan. Sudah masuk kerjaan dapat begini, tiba-tiba ditangkap polisi itu bosnya karena money game. Nah, kita jangan sampai keseret yang ke situ-situ, maka kita diajari ilmunya di sini. Kita ajarkan semuanya. Sampai apa? Yang pertama untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu ya individu ini semua ini. Nanti bisa jadi trader untuk dirinya sendiri aja dulu, nggak usah kita ngambil-ngambil dari tempat lain. Untuk dirinya sendiri. Nah, nanti kalau sudah pinter kita cloning, karena saya yakin latihan trading ini, orang yang sudah mampu trading, terbiasa trading, nanti akan memudahkan bisnis yang lain. Kenapa? Karena sudah terbiasa menganalisis resiko bisnis. Jadi akan mempunyai keberanian loncat, keberanian untuk berbisnis yang lain, ini modal utamanya. Itu intinya saya inginkan begitu. Transaksi remeng-remeng atau bagaimana, ini nanti akan diajarkan di sini. Yang subhat kayak apa akan diajarkan. Karena al-halalu ya bayyinun, wal haramu jelas juga. Yang halal yang haram itu jelas sesungguhnya. Itu. Nah, kalau tentang kripto nanti yang jawab kriptonya.
Tapi ini kripto yang ada underlying-nya berupa aset. Jadi kenapa kalau menurut ilmu pasar saya, kenapa tahu-tahu naik terus? Kenapa tiba-tiba turun terjun? Ya, itu kayak orang jualan bebek aja. Kalau yang jualan bebek banyak ya harganya turun. Kalau yang calon pembeli bebeknya banyak, bebeknya sedikit ya harganya naik, kan cuma kayak gitu. Nah, kira-kira. Nah, tapi kalau jualan bebek nggak ada bebeknya, itu yang persoalan gitu. Nah, ini kripto yang ada underlying-nya, artinya ngomong jualan bebek ada bebeknya gitu. Jangan tidak hanya digital yang ditulis, tapi kita akan perdalam di bawah. Tapi kalau sampean mau menyampaikan dulu satu sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wijaya. Kapasitas saya di sini memberikan mentoring berkaitan dengan trading yang dalam tanda kutip sehat. Ya, saya mengajari dari pertama nanti psikologi trading dulu, emosi. Yang kedua yang kita sampaikan nanti real time, realitas yang kita pikirkan kondisi yang realistis. Dagang itu seperti apa, profitnya bagaimana, resikonya bagaimana, nanti kita ajari di situ. Dan ini nanti juga bisa diterapkan di dalam bisnis yang real. Karena kita juga berlatar belakang juga dari bisnis. Jadi setidaknya yang kita ajari bukan analisa dulu. Analisa itu tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi kalau menganalisa ini naik turun, tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah resikonya. Itu nanti yang kita ajari. Jadi pertama memang psikologi, emosi kita, bagaimana mengendalikan emosi kita. Kemudian nanti berkaitan dengan resiko, itu nomor 2. Kita tempatkan nomor 2, resikonya bagaimana. Kalau marketnya naik, tiba-tiba naik di luar dari perkiraan kita, apa yang kita harus lakukan? Manajemennya seperti apa? Kemudian yang realistis berapa sih seharusnya kita dapatkan dalam trading. Jadi kalau yang mungkin di luaran sana yang memberikan testimoni, memberikan flexing profit satu hari 20%, 50%, bahkan menjanjikan yang di luar itu, maka bahkan dari pihak kepolisian, dari pihak Bapepti mengatakan ciri-cirinya adalah tidak masuk akal atau tidak realistis. Dan itu pasti akan nanti masuk di dalam permainan, dalam game tadi atau dalam investasi bodong. Baru yang ketiga nanti dianalisa. Analisa itu membaca probabilitas ya, bukan kepastian sekali lagi. Kita lihat misalkan siang ini mendung bergulung-gulung. Logika dari probabilitas adalah hujan. Tapi apakah nanti akan hujan? Belum tentu. Itulah yang nanti akan kita baca adalah probabilitas, bukan kepastian. Karena itu meskipun kita sudah baca probabilitasnya, tetap kita nanti perhatikan resikonya. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya nanti kita masuk di teknisnya. Terima kasih. Yang kripto. Ya, mohon izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafilah rahmatullah. Nama saya Bara Jono. Saya sudah menyelami ya, boleh dibilang, dan mempraktekkan langsung dunia kripto blockchain ini sejak tahun 2015 yang lalu, dan diberi kesempatan oleh Allah SWT tahun 2017 membangun perusahaan joint venture blockchain di Kanada, kemudian membangun bank blockchain di Malta, dan alhamdulillah 2019 kembali ke Indonesia membangun tokenisasi atau mendigitalkan aset real estate property yang tadi Pak Kiai sudah sampaikan, Abah sudah sampaikan. Ini adalah terobosan dan inovasi baru dari anak bangsa, merupakan platform pertama untuk melakukan digitalisasi aset properti dengan underlying semua fisik aset yang kita miliki saat ini,
termasuk properti di dalamnya, real estate di dalamnya, proyek-proyek yang sekarang ini sedang berjalan di Indonesia, seperti contohnya Bukit Algoritma, Silicon Valley-nya Indonesia, juga kita ajak berkolaborasi. Nah, jadi kripto itu bukan sesuatu yang apa boleh dibilang momok besar, kan ada investasi bodong, adanya pinjaman ilegal, adanya binary option, adanya apalagi DNA Pro ya, robot trading. Nah, itu semua memang Pak Kiai tadi sampaikan bebek itu harus ada bebeknya. Ya. Kalau kita jualan kripto, ya ada kriptonya. Nah, kami di sini hadir untuk memberikan sebuah wawasan baru, ya, pendekatan baru dan hasanah baru bahwa kripto itu ada sesuatu yang memang ada real asetnya. Demikian Pak Kiai, dan perlu saya tambahkan juga adik-adik semuanya, ikhlas rahmatullah, bahwa saat ini transaksi kripto di Indonesia sudah menembus lebih dari 1.000 triliun. Ya, tahun lalu dicatatkan hampir 860 ribu triliun, 870 ribu triliun. Dengan jumlah pelaku aktifnya itu lebih dari 12 juta pelaku yang memperdagangkan ya, aset-aset digital seperti yang kami sedang bangun saat ini di Indonesia. Nah, jadi ini bukan main-main, ini suatu bisnis yang luar biasa masa depan. Bahkan Ibu Sri Mulyani sudah memajeki kripto gitu, Pak Kiai. 1% dan 2%. Artinya kita siap membangun bangsa, kita siap memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai dan teman-teman, juga rekan-rekan santri dan santriwati. Pada suatu hari yang cerah, saya datang ke Kedoya, tempatnya beliau ini berdomisili. Mata saya terganggu sama sebuah tulisan Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah. Ya, kita yang biasa di media kan kalau hal-hal yang kayak gitu suka nakal pikiran kita. Ini gimana, berani bener nih pesantren ekonomi mau dibikin kayak apa? Terjadilah wawancara tidak resmi sama beliau. Dan ternyata bukan hanya sekedar tagline, di situ ada SMK digital, di situ juga ada sekolah tinggi telekomunikasi. Lah, saya bilang kok nggak main-main. Untuk mencetak apa Kiai? Ya ini para calon pedagang ini, para calon niagawan-niagawati ini lahir dari sini. Saya bilang sudah terjadi inkubasi bisnis dong, bukan inkubasi bisnis. Mereka itu jadi praktisi. Oke, nah begitu masuk lagi ke isu tentang trading yang memang lagi menggema di dunia, mungkin di Nusantara ini juga. Nah, beliau sangat menyikapi, kita nggak lama lagi juga akan bikin, kita latih mereka bukan hanya sebagai kenal, tetapi juga mereka akan menjadi praktisi, menjadi trader. Nah, ini karena nggak ada yang memulai, gimana sih yang bener dan bener gitu, kira-kira begitu. Nah, bismillah, hari ini anggap mungkin sebagai kick-off-nya selama 3 hari para santriwan dan santriwati ini dengan para praktisi yang mumpuni di depan ini memberi pembekalan yang mana benang merah kesinambungannya ke depan akan lahirlah para trader yang baik dan benar, karena bisnis trading digital ini sebuah keniscayaan. Era 4.0 menjelang 5.0, gimana pun dagang ini sudah ada di dunia maya, unicorn di mana-mana, dikepung kita. Nah, supaya tidak menjadi penonton, nah ini teman-teman media mudah-mudahan menjadi media partner bahwa inilah sebuah entitas yang akan melahirkan trader-trader yang islamik tentunya. Demikian saya kira apresiasi ini kita hadirkan sebesar-besarnya untuk Kiai dan entitas Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah. Semoga dengan ini ridha Allah menyertai niat dan aktivitas kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir itu saja di sini agar latihan ini segera dimulai. Kalau masih ada kurang, sahabat dan saudara wartawan untuk ke bawah. Terima kasih.